Inilah Jembatan Panus, salah satu jembatan yang dibangun pada era kolonial Belanda yang menjadi saksi kejayaan kota Depok di masa lalu. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Ciliwung yang menghubungkan Jalan Masjid Ar-Rahmah dengan Jalan Tole Iskandar, Jalan Siliwangi di kawasan Depok Lama. Diperkirakan, jembatan ini dibangun antara tahun 1914 dan 1917, sehingga usianya kini telah mencapai lebih dari 1 abad. Dahulu, peran Jembatan Panus teramat penting bagi mobilitas masyarakat Depok. Para pejalan kaki maupun petani dan pedagang menggunakannya untuk melintas membawa hasil bumi untuk dijual di pasar Depok. Bahkan pada masa perang, jembatan ini dilalui kendaraan panser milik pasukan tentara Inggris. Kondisinya kini tak terurus. Tiang-tiang pondasinya keropos dimakan usia. Jika tidak segera direnovasi, maka hanya tinggal menunggu waktu jembatan ini segera rubuh bersama kisah sejarah Depok yang disaksikannya. Bukan hanya Jembatan Panus yang bernasib malang dan terbengkalai. Nasib serupa juga terjadi pada situs-situs sejarah lainnya yang ada di kota Depok. Di Jalan Kartini misalnya, tiang telegraf yang dibangun sejak era kolonial Belanda terbengkalai. Padahal tiang telegraf inilah yang menjadi penanda kemajuan Depok dahulu kala, kota yang telah memiliki alat telekomunikasi termutakhir di zamannya. Situs sejarah lainnya yang tidak terawat adalah bekas gedung sekolah Eropa di Jalan Pemuda yang kini menjadi Sekolah Dasar Negeri Pancoran Mas II. Meski masih berfungsi, tetapi bangunannya tak terurus dengan baik. Pemandangan serupa terlihat pada situs sejarah lainnya, yakni gedung bioskop yang dibangun pada masa kolonial yang berada tak jauh dari gedung sekolah. Gedung ini kini digunakan sebagai gereja. Sejarah kota Depok seolah tergerus modernitas oleh pembangunan kota yang kini berpusat di sekitar Jalan Margonda. Bangunan modern, gedung-gedung bertingkat terus tumbuh di sepanjang Jalan Margonda. Sementara itu, Jalan Pemuda yang pada masa era kolonial Belanda merupakan pusat pemerintahan Depok seolah tak bergerak. Sejarawan yang mempelajari sejarah kota Depok pada masa era kolonial Belanda, J.J. Rizal menuturkan, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Depok bahkan sudah memiliki pemerintahan yang mandiri berbentuk Gemeentebestur atau kota praja. Ya, pemerintahan ini muncul sebenarnya karena kepercayaan dari pemerintah kolonial dalam periode yang panjang, mengingat juga wasiat dari Castellane dan keberhasilan setelah komunitas para budak Castellane dimerdekakan, mereka mampu berkembang dan kemudian Depok menjadi kawasan, bukan kota satelit dari Batavia, tapi dia menjadi kawasan yang mandiri, menjadi kota yang mandiri yang mampu melakukan hubungan perdagangan tidak melalui Batavia, tapi langsung kepada jejaring perdagangan internasional sekaligus membina perdagangan langsung dengan Batavia dan bahkan mensuplai sumber daya manusia kepada kota Batavia yang bertumbuh. Itu yang kemudian memberi kepercayaan pemerintah kolonial untuk
menjadikan Depok kawasan otonom, kawasan yang punya pemerintahan dan berhak mengatur dirinya sendiri dan menunjuk pimpinan yang disebut sebagai presiden. Di masa kolonial Belanda, pemerintah kota Depok dipimpin seorang presiden yang berkantor di gedung Gemeentebestur, bangunan yang kini difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presidennya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Wenry Wanhar, sejarawan yang menulis buku peristiwa Gedoran Depok, mengatakan Depok sudah terlebih dahulu memiliki sistem pemerintahan yang demokratis jauh sebelum Indonesia merdeka. Depok di abad-abad ke-18 itu sudah bisa dibilang maju secara pemikiran politik ya, mereka bikin struktur. Buktinya apa? Ada buktinya. Buktinya dokumen yang kita jumpai namanya judulnya Reglement Van Hetland Depok. Reglement itu aturan main. Van Hetland itu artinya negara ya. Kalau bahasa harafiah ya, Depok jadi aturan negara. Semacam hari ini GBHN lah. Aturan main negara Depok itu. Dan dijelaskan pasal per pasal itu bahwa Depok dipimpin oleh seorang presiden. Oke, presiden dipilih 3 tahun sekali. Para peserta pemilu orang dewasa. Artinya Depok sudah pemilu. Lebih dahulu daripada Indonesia merdeka itu kan baru pemilu pertama 55. Depok itu tahun dokumen kita 1871 itu ya, itu sudah mereka sudah pemilu memilih presiden. Kejayaan kota Depok di masa lalu adalah buah tangan dari seorang Belanda yang bernama Cornelis Castellin. Ia adalah mantan pejabat Kongsi Dagang Belanda atau VOC yang bermimpi membangun peradaban bagi masyarakat timur. Kejayaan kota Depok di masa lampau tidak lepas dari jasa besar seorang Cornelis Castellin yang membeli tanah Depok dari Lucas van der Mauer dan membangunnya sejak tahun 1696. Foto atau gambar diri Cornelis Castellin nyaris tidak ditemukan. Namun bagi masyarakat Depok, ia dikenal sebagai sosok pembebas. Cornelis Castellin adalah orang yang berusaha untuk memenuhi kata enlightenment, pencerahan yang harus dibawa oleh orang Eropa kepada orang-orang yang mereka anggap tidak beradab. Dan Cornelis Castellin itu mencurahkan seluruh pikirannya untuk membuktikan bahwa cara memberadabkan itu bisa dilakukan, bukan mengeksploitasi alam mereka, tapi mengajarkan mereka bagaimana tumbuh menjadi orang yang punya mental sebagai calon orang yang akan diwarisi mengelola tanah yang subur begitu. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Castellin. Misalnya dia orang pertama yang melakukan pembebasan budak sebelum ada pembebasan budak di seluruh dunia di abad ke-18. Coba bayangkan. Geoffrey Lund, salah satu keturunan budak yang dibebaskan oleh Cornelis, berkisah Cornelis hengkang dari VOC pada tahun 1691. Ia lantas membeli beberapa bidang tanah di Depok seluas 1.244 hektar. Selanjutnya, ia membeli 150 orang budak untuk menggarap tanahnya. Para budak ini berasal dari berbagai daerah, antara lain Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan dari daerah Indonesia Timur lainnya. Itu yang dimaksud dengan 1.244 hektar adalah mulai dari kawasan Cinere, yang dahulu disebut Karanganyar, itu lalu terus turun ke bawah ke kawasan Mampang, lalu ke kawasan Depok sendiri, lalu ada 2 kawasan kecil yang terletak di seberang Sungai Ciliwung. Dan untuk Depok sendiri, yang dimana di situ ditempatkan para budak yang didatangkan dari Makassar dan Bali, itu kalau kita boleh tarik ke zaman sekarang adalah luasnya mulai dari kantor balai kota,
dari arah utara lalu menuju arah selatan, yaitu sampai di Ratu Jaya. Lalu kalau kita tarik dari arah barat, mulai dari hutan Pitara, Cagar Alam, sampai ke daerah Villa Novo sekarang atau daerah Poncol. Kepada 150 budaknya, Cornelis memberikan pengajaran untuk mengelola tanah-tanah Depok miliknya. Sederhana, Castellane hanya percaya bahwa mereka harus dilatih sebagai orang merdeka. Tapi untuk dipersiapkan sebagai orang merdeka itu tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka harus dididik, memiliki mental. Terutama mental yang mampu mengelola tanah yang subur. Karena itu dilatih perkebunan, dilatih pertanian. Castellane percaya sekali. Dia hidup di tengah para budaknya. Dia hadir hampir 24 jam untuk memberi bimbingan kepada pembantu-pembantunya. Cornelis Castellane meninggal di usia relatif muda, 57 tahun. Ia terjangkit penyakit malaria. Sebelum ia meninggal, Cornelis telah menyusun sebuah surat wasiat. Kalau kita baca secara umum, wasiat itu yang diinginkan oleh Castellane sederhana. Kesejahteraan. Jadi orang-orang yang ditinggalkan itu, terutama budak-budak yang dibebaskan itu memenuhi harapan Castellane. Dalam wasiatnya, Cornelis menuliskan bahwa dia memerdekakan seluruh budak-budaknya beserta keturunannya. Selain mendapat kemerdekaan, para budaknya diwarisi tanah Depok miliknya untuk dikelola secara bersama-sama. Sejak saat itu, hari kematian Cornelis pada 28 Juni 1714 diperingati sebagai hari pembebasan dan dirayakan sebagai Hari Cornelis Castellane. Setelah Cornelis Castellane meninggal, Depok terus tumbuh berkembang menjadi kota yang mandiri. Sebutannya Gemeente Depok atau pemerintahan kota Depok. Jadi komunitas yang diwariskan oleh Castellane tanah ini kemudian bisa membentuk satu komunitas kota yang mandiri, tapi juga kelompok ini mampu menaikkan kapasitas mereka dari mereka yang hanya punya kemampuan untuk mengelola pertanian, perkebunan, kemudian bisa mengelola di luar perkebunan dan pertanian, dalam artian mengembangkan kota Depok itu sebagai kawasan untuk mensuplai tenaga. Gedung pemerintahan Depok Gemeente Bestur kini digunakan oleh Rumah Sakit Harapan. Sedangkan rumah dinas presiden masih ditempati oleh keluarga keturunan J.M. Jonathan, yakni Presiden Depok yang terakhir. Walaupun ini disebut pemerintah, dia itu adalah sifatnya terlepas daripada pemerintahan Hindia Belanda. Selama 231 tahun sejak ditinggalkan oleh Cornelis Castellane, para budak yang mendapatkan kemerdekaannya sesuai wasiat Cornelis terus membangun kota Depok. Kota Depok pun tumbuh makmur seperti yang dicita-citakan pendirinya, yakni kota yang sejahtera dan mandiri. Penduduk Depok hidup bergaya Eropa. Mereka bahkan membangun rumah dengan gaya arsitektur Eropa. Sebagian masih dapat kita jumpai di kawasan Depok Lama. Rumah milik keluarga Sudira ini misalnya yang dibangun pada tahun 1903. Bangunannya nyaris tidak mengalami perubahan sejak awal dibangun, kecuali beberapa kusen yang terpaksa diganti karena dimakan usia. Masyarakat Depok hidup makmur dan damai, nyaris tak terusik, hingga terjadi peristiwa Gedoran Depok pada 11 Oktober 1945. Joshua Dolph Jonathan yang kala itu berusia 13 tahun masih ingat betul peristiwa yang ia alami. Jadi 11 Oktober itu ulang tahun kakak saya, namanya Derek
Yakobus Yonathans. Nah, waktu jam 10 kita kena bersiap. Nah, mereka masuk ke tempat-tempat rumah kita di Gelong. Saking takutnya mereka gampang ke kelewang terhunus, dia lari ke hutan ke belakang. Itu terjadi jam 10 pagi 11 Oktober. Nah, waktu kita kembali dan semua orang Depok kembali jam 2 sore, kita lihat udah habis di gedor. Sampai kita mau ganti baju nggak ada. Saat itu sekitar 4.000 orang dari kelompok Laskar Jalanan menyerbu kota Depok karena menganggap Depok adalah bagian dari kolonial Belanda. Para laskar merampok, menjarah, dan menganiaya penduduk Depok. Dan yang perempuan di Kementerian yang sekarang Rumah Sakit Harapan. Jadi dipisah. Nah, yang laki-laki dibawa ke Bogor naik kereta api, ya, dan kita dimasukin di penjara Pledang. Nah, kurang lebih dan waktu kita turun dari kereta kan satu persatu misi lewat peron tuh ya, lewat stasiun. Nah, di situ kita dianiaya, dipukulin, dan dibacok. Ada yang dibacok, Tanggal puncaknya itu tanggal 11 Oktober 1945, artinya lebih kurang belum genap 2 bulan pasca proklamasi ya. Kan proklamasi kita itu Agustus, ini Agustus sampai Oktober kan, jadi belum 2 bulan. Digedor, diserbu dari seluruh penjuru mata angin, dikepung. Itu kalau laporan intelijen itu kan 4.000 jumlahnya. Hari itu orang-orang yang terdiri dari unsur-unsur kita sebut laskar rakyat ya. Jadi ada laskar-laskar yang backgroundnya itu background nasionalis, ada yang background komunis, ada yang background agama Islam. Jadi corak, kalau secara terminologi ideologi itu corak Nasakom itu. Menurut Henry, selain dianggap sebagai bagian dari kolonial, saat itu masyarakat Depok juga tidak menunjukkan antusiasme pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mereka nggak kibar-kibarin merah putih, nggak sambut, ya biasa aja. Dan memang Jepang juga masih ada kan, masih ada Jepang juga di sini. Jadi biasa aja, nggak yang gimana heboh, bagaimana. Nah, semangat bahwa ada wilayah yang tidak mau, yang hanya sepelemparan batu kan dari Jakarta, nggak mau mengakuin, ditopang lagi semangat. Ini Depok ini simbol kolonial kan. Bagaimanapun Depok itu kan, tadi istilah bule Depok, Belanda Depok itu kan karena mereka berbahasa Belanda kan sehari-hari. Berbahasa Belanda, pendidikan Belanda, gaya hidup Belanda, suara Belanda. Simbol kolonial yang menjadi sasaran empuk kan. Zaman revolusi orang kan, zaman revolusi sosial, sasaran empuk para laskar-laskar ini. Namun, Joshua membantah bahwa Depok menolak proklamasi. Indonesia merdeka. Kita orang Depok kan mau merdeka juga kan, tapi kita udah lebih dulu dikasih kemerdekaan dari Belanda kan, partikulir. Ya. Jadi, dia mau merdeka, kenapa sama-sama? Jadi kita nggak melawan, dan buat apa kita ngelawan? Kalau ngelawan nanti semua dibunuh. Bagi sejarawan J.J. Rizal, Depok adalah korban dari guncangan sosial pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Guncangan sosial yang mendadak terjadi seperti gempa besar, dan struktur-struktur yang sudah ada selama ratusan tahun itu mengalami goncangan begitu. Dan dalam guncangan itu menurut saya tidak bisa diartikan bahwa mereka menolak keberadaan Republik. Jadi kemudian identifikasi itu digunakan untuk mencap bahwa seolah-olah mereka tidak memilih Republik begitu.
Pasca Gedoran Depok terjadi peralihan kekuasaan. Pemerintah Depok Gemeente Bestur dinyatakan berakhir dan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagian sisa-sisa aset Cornelis Kastelein kini dikelola oleh Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein. Sejumlah asetnya antara lain berupa lapangan, pemakaman, gereja, dan sekolah. Saya pikir setelah kemerdekaan dan peralihan status tanah pada tahun 1950-an, Depok mengalami masa yang surut. Dan itu bisa ditandai sampai tahun 1960, tahun 1970. Depok itu disebut sebagai tempat jin buang anak. Setelah kita merdeka di tahun 60, 70, itu Depok menjadi surut, seperti kehilangan daya pikat, kehilangan kekuatan untuk tumbuh sebagai kota begitu ya. Sejarah Kota Depok masih menyisakan kontroversi. Pemerintah Kota Depok menetapkan kelahiran kota dengan pembentukan pemerintah administratif pada tahun 1981. Sementara itu, masyarakat Depok keturunan para budak Cornelis Kastelein memiliki versi sendiri, yakni hari wafatnya Cornelis pada 1714 sebagai hari kelahiran kota.